Cito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicara dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan kali ini. Di menit ketiga melangkah dari jam 9 pagi di Pro 4 FM Palembang, Sriwijaya Pagi ada di obrolan komunitas. Kita masih di edisi Selasa tanggal 26 November 2024. Dan Manca bicara untuk adik-adik ataupun juga untuk generasi milenial, ini harus pintar ya menentukan lingkungan supaya kaget dimana kalau lingkungan kita baik pasti akan kita ikutan baik juga ya, terutama untuk yang memang adik-adik yang masih punya banyak waktu ya selain sibuk dengan aktivitasan kuliah. Jadi alangkah baiknya untuk berkumpul atau menjadi anggota dari kawan-kawan komunitas atau forum yang ada di Palembang. Nah, salah satunya yang hadir untuk di studio Pro 4 FM Palembang saat ini kalau sudah bersama dengan kawan-kawan perwakilan dari komunitas Sun Captor Palembang. Langsung begitu sapa, selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, halo, waalaikumsalam. Iya, sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Ini dari Banyuasin tadi katanya ya? Iya, Iya, mudik kami. Oh, mudik. Ini Banyuasinnya di mana tuh? aku di Talang Keramat. Oh, Talang Keramat. Kalau si Nyimas, Mas Ayu, Mas oh, kok Ayu. Nyimas lagi? Di Kenten Azhar. Oke, Kenten Azhar. Si Syafia, sama juga? Di Talang Keramat. Oh, itu Talang Keramat. Oh iya, tadi udah dijawab Maju ya. lagi. Oh, jadi satu alur ya masih ya? Masih. Oke, baik. Bagaimana nih kabar untuk Sun Captor Palembang? Alhamdulillah saat ini Sun Chapter Palembang lagi ini Kak, Persiapan lagi, ya? persiapan penutupan proker terbesar nih. Waduh, ini yang pengen kita gali nih. Iya benar. Baik, dan ini ada Dea ya, ada siapa lagi tuh yang satunya itu? Yang kemarin juga sempat kesini beberapa bulan yang lalu. Dea dan juga lupa nama yang satunya ya. Angel apa namanya kalau nggak iya, salah. Angel, ya Aha, Kak Angel. yang pernah kesini juga. Nah, kali ini ada Mas Ayu. Aduh, ini mana tadi tulisannya ya? Oke, ada Mas Ayu Mira Maulida ya. Iya. Jadi Mas Ayu sebagai sekretaris umum 1 ya Iya benar Kak. untuk di Sun Captor Palembang. Iya benar. Oke, dan kalau Syafia Nanda ini sebagai bendahara umum ya. Benar. Baik. Nah, tadi kan udah disampaikan bahwa sekilas mengenai kabar Sun Captor Palembang ini alhamdulillah sehat ya, semuanya lancar ya. Alhamdulillah lancar. Dalam persiapan untuk penutupan apa tadi? Penutupan proker terbesar kami namanya Sekolah Nusantara. Itu prokernya mau ditutup ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita ke sana mungkin ada beberapa pendengar kita yang baru saja monitor. Kita pengen kenalan ulang nih. Kalau untuk komunitas Sun Captor Palembang itu berkegiatannya seperti apa tuh? Oke, jadi sebelumnya Sun Chapter Palembang itu udah didirikan pada tahun 2019 nih Kak, pada tanggal 5 Mei di Kota Kediri. Oh, di Kota Kediri. Benar Aha. banget, pusatnya itu di Kota Kediri. Awal mulanya ya. Tahun berapa tadi? 2019. 2019. Baik.
Terus dilegalisasi itu pada tahun 2021 sekitaran bulan Oktober. Bulan Oktober 2021 ya. Iya. Legalisasinya baru keluar nih. Legalisasinya baru keluar. Terus di tahun 2020 tapi di Palembang udah muncul tuh Kak. 2020. Oke, jadi artinya hampir berselang 1 tahun ya dari yang ada Iya, di di Kedirinya, Kediri di tadi ya. legalisasinya. Jadi artinya ini berpusat di Kediri awalnya. Berpusat di benar. Kediri, diketuai oleh Kak Ali. Oke, baik. Nah, kalau untuk di Palembang siapa yang saat ini mengetuai untuk Sun Chapter untuk bagian Palembang ya? Kalau untuk periode 2024-2025 ini Kak Dela Maya namanya. Oke. Dan masih aktif ya sampai saat ini ya? Masih Kak. Nah, kalau kepanjangan atau singkatan dari Sun ini apa tuh? Kalau kepanjangan dari Sun sendiri itu Senyum Anak Nusantara. Jadi memang ini untuk anak-anak yang ada di Nusantara ya? Iya benar Iya, banget. benar banget, Untuk lebih ke untuk remaja yang mau ikut partisipasi di kegiatan sosial. Baik. Jadi walaupun namanya Senyum Anak Nusantara tapi bukan berarti ini anak SD itu bukan ya? Oh bukan. Kategori usianya sudah mungkin kategori 18 ke milenial. atas. Milenial lah ya. Iya, benar. Gen Z. Gen Z, Milenial. Gen Z juga masuk sih kayaknya di situ ya. Jadi Senyum Anak Nusantara kemarin kan kita baru selesai melewati peringatan Hari Anak ya. Iya benar, Iya, benar. peringatan Hari Anak. Momennya bagaimana pada saat itu? Kalau kemarin kami itu kan Hari Anak internasional sama nasional tuh nggak beda jauh Kak tanggalnya. Jadi kita ngadainnya prokernya tuh di hari anak internasionalnya di bulan Juli ya. Iya, bulan Oke. Juli, sekitaran bulan Juli. Jadi disatuin ya kegiatannya. Iya, itu di panti asuhan di Pak Jo namanya. Lupa lagi namanya. Oh pokoknya kawasan Pajo Iya, lah ya. kawasan Pak Jo pokoknya. Ah, Jadi semuanya turun nih, semua anggota atau ada perwakilan saja tuh? Kebetulan kalau Hari Anak Internasional itu kan prokernya dari Divisi Sosial dan Edukasi Kak. Aha. Jadi kalau untuk panitianya itu di Sosial dan Edukasi aja Kak. Oh jadi sesuai dengan tupoksinya ya? Iya, tapi benar. kalau untuk anggota lain mau ikut boleh. Boleh, nggak dilarang gitu Enggak ya? lah. Iya. Enggak. Oke jadi kegiatannya memang di ruang lingkup sosial begitu ya? Iya benar Iya. banget Kak. Baik. Kita emang ngedukung untuk anak-anak yang kurang mampu lah. Oke baik. Nah ini saya pengen ke Mas Ayu nih. Saya pengen tahu menurut Mas Ayu kondisi anak-anak Palembang atau remaja lah ya bisa juga di situ. Iya. Bagaimana nih untuk saat ini? Terutama untuk di lingkungan Mas Ayu dulu. Kalau di lingkungan Mas Ayu tuh anak-anak tuh lumayan, terutama pendidikan karakternya sih Kak. Iya. Agak kurang lah sekarang karena banyak yang Mas Ayu lihat agak kurang ajar termasuk. Tergerus ya oleh perkembangan zaman oleh ya. perkembangan zaman. Nah, di Sekolah Nusantara ini kita ada menyenggol pendidikan karakter nih Kak untuk Oke. pembelajarannya. Pendidikan karakter itu bagaimana tuh? Jadi di pendidikan karakter itu di minggu pertama kami ngajar pendidikan karakter, kami ngajarin gimana kita tuh harus minta Bersikap maaf ya? loh, ya kita harus minta maaf kalau ada salah, kita harus bilang terima kasih, Oke. bilang permisi juga kalau mau lewat, kayak gitu Kak. Jadi lebih menekankan untuk membudidayakan adab ya. Iya benar Adab banget. yang lebih ditekankan di situ. Iya. Dan sejauh ini menurut kalian juga dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Mas Ayu memprihatinkan sekali ya dengan karakter-karakter Iya, yang Kak. ada. Tugas dari Sun ini apa nih untuk perannya dengan keadaan ini? Kalau untuk tugasan sendiri sih kita kan komunitas sukarelawan ya Kak. Iya. Jadi emang kita tuh ngajak teman-teman di Palembang ini yang emang mau selain ngajar mau membagi kayak pengalaman dan kayak Sharing ya. iya sharing untuk adik-adiknya kayak mana sih kalau kita itu harus mencapai suatu tujuan Oke, kayak gitu baik. Kak. Tapi maksudnya tuh tanpa keterpaksaan kayak gitu Keterpaksaan deh. begitu ya. Pokoknya proses by step-nya itu memang dilakukan dengan hati ya begitu. Iya Iya, benar benar Kak. Nah, kalau dari versi kalian berdua nih, baik itu dari Mas Ayu dan juga satunya lagi saya lupa namanya, Safia Kak. dari Syafia, hak seorang anak itu apa dari kacamata kalian? Bagaimana tuh? Siapa dulu tuh? Mungkin kategori usianya dulu deh, yang kalian ketahui dulu, usia SD, SMP, SMA atau yang remaja yang sudah 18 ke atas. Oke. Kalau menurut Mas Ayu, setiap anak itu
mempunyai hak untuk mengembangkan diri mereka, nggak hanya di akademik tetapi dan di non akademik juga. Jadi mereka nggak harus pintar di akademik. Kalau mereka bisa di non akademik, kenapa enggak gitu? Contohnya apa tuh? Kayak ada banyak anak-anak yang bisa misalnya main basket tuh, tapi dia nggak pintar matematika gitu Kak. Jadi kita nggak pernah ada alasan untuk apa ya, kecewa atau bukan kecewa sih, down. Iya, benar. Misal nilai prestasi di rapot kita sedikit menurun ya. Iya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang menonjol dibarengi dengan yang menonjol itu kita asah lagi dan dibarengi juga dengan mengejar supaya nilai rapot tadi menjadi lebih baik, itu nggak ada masalah juga ya. Iya, benar banget Kak. Siapa tahu nanti dia bisa jadi atlet nasional, internasional kan Kak. Iya, jadi kita nggak tahu ke depannya nanti ya. Iya. Jadi harus semangat nih buat anak-anak ya. Dan kalau dari Syafia, bagaimana? Kalau dari aku sebenarnya Kak, setelah melihat anak-anak yang udah sering aku temuin dari organisasi SAN sendiri tuh, setiap anak itu punya hak untuk diberi kasih sayang Kak. Itu yang buat SD ya? Karena jujur banyak anak yang kita temuin, entah di panti, entah yang di tempat kita ngajar nih, emang kelihatan banget Kak kurang kasih sayangnya. Begitu. Karena anak-anaknya tuh pasti nanti cari perhatian ke kakak-kakaknya dengan itu. cara saling berantem, saling pukul-pukulan sama temennya. Tapi pas udah kita pisahin terus kita Mereka temenan lagi? amanin, dia Iya. temenan lagi. Berarti kan emang kita tuh butuh mereka tuh butuh Sosok yang memperhatikan iya, gitu ya. bener Iya. banget Kak. Kalau saya tambahkan mungkin hak seorang anak itu hak pendidikan ya yang pertama Iya, sekali ya. Ya, yang pertama pasti pendidikan dong Kak. Apalagi untuk yang masih di bawah 10 tahun 10 ya. tahun. Dengan kondisi yang kalau kita lihat di lampu merah atau di pokoknya di seputaran kota Palembang di jalan-jalan itu banyak sekali yang usia sekolah tapi udah dengan begitu kerasnya menghadapi kehidupan. Iya, bener banget. Bagaimana nih kalian melihat kondisi itu? Iya. Demir. Boleh. Itu memang itu agak miris Kak sebenarnya. Kalau banyak Mira dengar kayak mereka tuh dipaksa bekerja, Oke. padahal mereka yang harusnya masih usia pendidikan, mungkin mereka masih SD, masih Itu. SMP gitu kan. Jadi kayak salahnya, mungkin bukan salahnya sih, mungkin Kondisi kayak ya, kondisinya juga menutupi salah. hak yang tadi yang Iya, harusnya benar, didapat nutupi haknya. tidak dapat gitu. Iya Kak. Sejauh ini Mira ada pengalaman mungkin ketika bersama dengan teman-teman SAN ke lapangan menemui kondisi anak-anak yang tadi disampaikan yang haknya tidak didapatkan. Apa nih, pernah ada mereka kontak langsung untuk menyampaikan sesuatu yang memang pengen mereka ungkapkan begitu dengan teman-teman SAN? Itu Kak, jadi kami awal-awal mulai periode SAN itu ada namanya SAN berbagi. Nah mungkin di situ kami agak lumayan banyak kontak sama anak-anak, cerita sama anak-anak, nanya kenapa kok udah kerja gitu. Katanya nggak bisa Kak, kalau nggak kerja kami nggak makan. Begitu ya. Agak miris dengernya gitu. Padahal Kak. itu belum menjadi tanggung jawab mereka Iya, ya. bener. Masih di bawah umur. Masih di bawah umur sekali itu ya. Nah ini kalau dari program SAN untuk 2024 yang sudah dijalani apa aja tuh? Kalau dari program pertamanya banget itu namanya 1000 Senyum Nusantara tuh Kak. Kita di situ have fun aja sih sama anak-anak pantinya. Ada games, terus nanti ada Q&A kayak gitu, tanya jawab kayak gitu sih Kak. Itu kemarin kita ngelaksanainnya di panti asuhan di Pak Jo tadi. Bukan, beda. Kita lagi beda-beda kita. Kak. Beda-beda Pindah tempat tempat kita ya. di Demang. Tapi Oh, di lupa juga Demang. namanya. Terus habis dari 1000 Senyum Nusantara kita ngadain Hari Anak. Ada dulu. iya hari anak. Hari itu. Anak dulu. Hari Oke. anak. Habis Hari Anak baru ini peringatan Agustus. Iya. Namanya momen Ekspedisi Merah 17-an ya. Putih kalau di SAN. Oke. Baru kita lanjut ke proker terbesar ini, Sekolah Sekolah Nusantara. Dilakukan selama 3 bulan. Oke, menarik sekali nih. Sekolah Nusantara. Nusantara. Ini bukan sekolah yang ini ya, yang namanya hampir sama juga itu. Nah ini konsep dari kegiatan Sekolah Nusantara ini bagaimana nih? Nah kalau Sekolah Nusantara ini kita konsepnya kita lebih ngajarin adik-adiknya itu belajar sambil have fun gitu Kak. Baik. Nah di Sekolah Nusantara ini kita ada 6 literasi yang kita ajarin. Ada literasi, ada membaca, numerasi, terus ada sains, Oke. ada digital, ada kebudayaan, sama satu lagi itu ada finansial. Oke. Nah untuk pendidikan
pendidikan karakter itu sebenarnya Paling penting ya? iya, karena kami ngerasa Aha. itu penting, jadi Apalagi kami di jalanan ya. iya benar banget. Jadi kami masukin ke pembelajarannya, baru nyambung ke 6 literasi lainnya gitu Kak. Oke, baik. Dan bagaimana untuk kalian menentukan lokasi nih dengan menjalankan kegiatan Sekolah Nusantara tadi? Apakah ada tim dulu nih yang survei atau kalian mengambil di kawasan-kawasan yang memang tempat tinggal kalian? Jadi kalian udah tahu nih sekitar sana tuh bagaimana kondisinya begitu. Oke, jadi kalau kita sendiri itu sebenarnya kita survei dulu Kak. Ada Oke. tim dari humasnya, survei ke beberapa tempat yang emang Perlu untuk di perlu ini ya. untuk pendidikannya yang dilanjutkan gitu Kak. Jadi kita udah beberapa survei dan kita dapatnya sekarang di Kertapati di Panca Usaha. Oh, di Panca Usaha. Mm-mm. Iya, Kak. Jadi kita dapat di situ setelah banyak pertimbangan kan Kak. Terus kita urus suratnya ke RT, ke camat, ke lurah. Jadi ada Jadinya prosesnya ya. Iya. ada step by stepnya Stepnya Kak. juga ya. Jadi akhirnya terlaksanakanlah Sekolah Nusantara di Kertapati itu. Oke, selain di kawasan Panca Usaha di Kertapati tadi, beberapa titik nih untuk di Kota Palembang yang sudah ada kegiatan dari, Dari Sekolah Sekolah Nusantara Nusantara. ini tadi. Kalau di tahun kemarin itu kita di Kuto Batu Kak. Kuto Batu. Di Kuto Batu. Kalau di tahun kemarinnya lagi itu kita Sukawinatan. Sukawinatan, TPA TPA Sukawinatan. Oh, di 2 tahun TPA. berturut-turut. Iya. Oke, baik. Jadi artinya dalam 1 tahun ada 1 kawasan yang dikunjungi ya? Iya, benar. Benar. Dan itu semuanya programnya 3 bulan. Kalau tahun kemarin itu 4 bulan sih Kak. Lebih lama ya? Iya, dia- Malah yang tahun kemarinnya lagi TPA Sukawinatan itu 6 bulan Oh, kita. 6 bulan. Per Kenapa nih? semester. Sampai jatuhnya. selama itu bagaimana tuh? Biasanya itu tergantung dari pusat Kak. Nah, dari pusat itu 2 tahun lalu itu minimalnya 6 bulan gitu Oke. Kak. Kalau tahun belakang itu minimalnya 4 bulan. Nah, tahun ini itu minimalnya kami itu 1 bulan 1 bulan. pertemuan gitu Kak. Jadi kami ngambil cuma 3 bulan. 3 bulan. Iya. Nah, dalam proses belajar mengajar bersama anak-anak yang tadi kalian kunjungi itu, apakah ini setiap hari juga untuk 3 bulannya atau dalam 1 minggu ada beberapa pertemuan saja gitu? Kalau pertemuan itu kita tiap 1 minggu sekali Kak. Jadi 1 di minggu tiap sekali. iya, di tiap hari Minggu aja kita pertemuan dengan adik-adiknya itu. Oke. Metode pembelajarannya bagaimana tuh? Nah, kalau untuk metode pembelajarannya kita beragam. Kadang ada yang kami yang ngasih materi ke adik-adiknya. Kalau selain itu juga bisa kami nampilin video atau kami langsung pengaplikasiannya. Kayak finansial itu kemarin kami ada menghias celengan. Oh, begitu. Jadi ngajarin adik-adiknya tentang finansial itu sambil menghias celengan gitu Kak. Oke, supaya menarik ya. Iya, Supaya benar. menemukan minat untuk menabungnya nanti Iya, ya. Kak. Baik. Bagaimana? Kebudayaan kemarin juga ada menggambar, Oh, menggambar. kayak gitu. Jadi nggak mentok-mentok cuman kami yang menjelaskan. Oke, Biar baik. gak boring sih Kak. Iya. Boring ya. Adik-adiknya. Yang turun ke lapangan ada berapa tim nih? Kalau untuk kita ada 4 kelompok Kak. 4 jadi kelompok. iya, jadi kalau minggu pertama kelompok pertama nanti balik lagi kalau misalnya udah sampai kelompok 4 balik lagi ke kelompok pertama. Oke, jadi di rolling terus ya. Di Iya, rolling terus. biar Masing-masing dapat semua. punya mata pelajaran begitu ya? Iya benar banget Kak. Ada apa aja tuh? Matematika. Kalau Berhitung. kita itu kayak 6 literasi dasar Oh, tadi. yang itu tadi Iya, ya. Kak, Jadi gitu. dia nggak make nama-nama mata pelajaran begitu Enggak, Kak, ya? kita Enggak. basic aja sih Kak, umum Basic. aja. Iya, kita umum makanya. Oke, baik. Nah, kalau buat anggota dari Sun Chapter Palembang ini teman-temannya semuanya latar belakangnya apa nih? Mahasiswa, siswa atau masyarakat umum juga ada? Kalau kita memang mahasiswa semua sih Kak. Kebanyakan mahasiswa. Oh, kebanyakan memang mahasiswa. 100%. Ada Iya. yang kerja juga Ada yang udah. kerja. Tapi kebanyakan mahasiswa Kak. Oke, nah kalau Mira ini mahasiswa mana nih? Siapa tahu ada yang lagi monitor. Mira temennya. mahasiswa Poltekkes Kak, Poltekkes semester semester 5. 5. Dan kalau Syafia? Kalau aku mahasiswa Unsri jurusan Ekonomi Pembangunan. Oke, baik. Nah, ini kan dengan sibuknya kalian sebagai mahasiswi di kampus nih, tapi tertarik sekali dan peduli sekali dengan keadaan anak-anak yang ada di Palembang nih. Iya. Apa yang membuat alasan kalian akhirnya bergabung bersama Sun Chapter Palembang ini? Dari aku dulu mungkin Iya, ya. mungkin. Kalau Silakan. dari aku itu kebetulan emang aku tuh nyari komunitas Kak yang Oke. untuk ngebantu anak-anak yang kurang mampu ya Kak. Dan aku juga kebetulan suka anak-anak, jadi kayak aku emang udah searching komunitas dan kebetulan teman aku waktu itu join Sun tapi dia di chapter Bandung. Oh, di Bandung. Jadi aku
nanya dia San itu sebenarnya apa sih, terus dia jelasin, akhirnya kayak aku tertarik, kapan ya kira-kira pembukaannya. Kata dia tunggu aja, mungkin sekitaran bulan April. Di tahun periode 2023-2024 aku masuk di bulan April jadinya, ikut open recruitmentnya. Jadi ikutan open recruitmentnya itu ya. Benar. April 23 ya, hampir udah 1 tahun lebih ya. Iya. Nah, kalau Mira bagaimana alasannya untuk akhirnya memutuskan bergabung bersama Sun Chapter Palembang ini dengan kesibukan itu tadi ya? Sebagai mahasiswi kan biasanya tugas. Iya benar banget sih. Bagaimana tuh Mira? Enggak apa-apa. Kalau Mira kemarin juga diajakin teman sih. Jadi teman tuh temannya teman Mira tuh ada yang anggota Sun juga. Nah, jadi kebetulan kemarin juga sama kayak Kak Pia, Mira juga nyari kesibukan lain yang di luar kampus. Karena kalau di kampus melulu tuh agak boring gitu. Ya, monoton Nah, ya. iya benar. Jadi Mira nyari komunitas yang di luar. Kebetulan teman Mira tuh ada yang mau ikut juga Sun ini. Jadi Mira ikut join juga Sun. Nah, pada saat proses open recruitment-nya ini bagaimana nih step by step yang pernah kalian ikuti? Ada nggak kayak semacam tesnya begitu? Ada? Iya, kalau di Sun sendiri ada tesnya Kak, tapi tiap tahun itu beda. Kalau di tahun kita itu tesnya cuman wawancara ya. Wawancara Iya, aja wawancara. Tapi kalau yang di tahun ini beda. Kemarin kita nambahin tesnya itu ada motivation letter. Oh, bertambah ada satu Tes. bidang itu lagi Iya, ya. benar. Karena kita mau lihat nih Kak, karena kan organisasi itu nggak semua Orang bisa ikutan ya. bukan, lebih ke nggak semua anggotanya bisa aktif sih Kak. Oh, begitu. Jadi kita mau lihat keseriusan mereka dalam motivation letter itu. Demi kemajuan komunitas itu tadi ya. Benar banget Kak. Baik. Nah, untuk periode kepemimpinan atau kepengurusan ini ada nggak untuk di Sun? Misal 5 tahun sekali ganti. Oh, setahun biasanya per tiap periode itu kan satu tahun Oh, tuh 1 Kak. tahun. Jadi ganti kepengurusannya. Oke, baik. Nah, kalau untuk struktur organisasinya di Sun ini ada apa aja nih untuk di Palembang? Kalau di Palembang itu ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2 sama bendahara. Jadi lumayan banyak juga ya di situ ya. Sama ada ketua Iya, divisi-divisinya. Ketua Kita divisi. ada Oh, divisinya apa aja tuh? kita ada berapa divisi? Kita ada 5 divisi Kak. Jadi divisi Social and Education, Oke. internal, eksternal, entrepreneur sama publikasi dan dokumentasi. Kak. Oke. Nah, kalau kalian berdua membidangi di divisi mana nih? Kalau kami tuh lebih ke BPI-nya gitu Kak. Jadi Apa tuh BPI? badan pengurus intinya gitu. Oke. Tapi ada megangnya masing-masing Kak. Iya. Kalau Mira di internal, kalau aku di entrepreneurnya. Oh, entrepreneurnya gitu ya. Jadi seru sekali ya di sini ya. Iya. Sambil belajar dan juga mendapat pengalaman ya. Iya, benar benar banget banget, Kak. Kak. Baik. Dan kita kembali lagi untuk kalian dulu nih, pernah mengalami menjadi seorang anak ya. Oh iya. Waktu masih kecil itu pasti mendapatkan segala haknya. Iya benar. Hak untuk mendapatkan ilmu, kasih sayang orang tua, dan bagaimana ketika tadi kita kembali dengan kondisi anak-anak yang ada di lapangan yang kalian jumpai. Saya pengen sedikit kepo pengalamannya, mungkin ada langsung kontak dengan anak-anak di lapangan. Mereka tuh kayak Kak Mira, ini misal ada hal-hal sedih yang mereka sampaikan begitu. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ada sih waktu kalau aku waktu di tahun kemarin Sekolah Nusantara yang di periode tahun kemarin nih Kak. Bagaimana tuh? Jadi ceritanya kita udah mau penutupan juga itu. Karena kebetulan aku tiap minggu itu datang Kak di tiap ngajar. Jadi nggak di tiap kelompok aku aja aku datangnya. Iya. Terus adik-adiknya tuh emang aduh lucu-lucu banget sih Kak. Tiba-tiba nanti ngasih es krim, Oh, tiba-tiba begitu. ngasih karya buatan mereka Kak, kayak stick poki gitu, dibentuk love gitu Kak, Oh begitu. dikasih ke aku. Sweet Jadi sekali ya. terus pas penutupan yang paling sedihnya itu kayak mereka ngomong, kenapa sih Kak kalau mereka tuh nyebutnya les, kenapa sih Kak lesnya udahan, kenapa nggak lanjut lagi Oh begitu ya. sampai tahun depan. Loh nggak bisa kan udah selesai. Programnya ya? Iya programnya udah selesai lesnya. Aha. Tapi kayak anak-anaknya tuh kayak yang, kan kami mau lagi Kak belajar, nanti janji deh lebih rajin lagi datang lesnya. Itu yang Oke. bikin kayak
aduh ya ampun luluh gitu nggak bisa. Jadi artinya di tapi- sini keberadaan kalian atau kedatangan kalian tuh benar-benar bermanfaat untuk mereka ya. iya, dan mereka juga alhamdulillahnya senang dan welcome banget sih Kak sama itu. kami. Itu yang paling penting ya, dengan segala keikhlasan yang kalian Iya. lakukan, akhirnya ini membuahkan sebuah apa ya? Impact yang positif untuk Iya, anak-anak untuk itu tadi. adik-adiknya. Nah, kalau Mira bagaimana? Pengalamannya ada nggak? Kalau Mira tuh nggak, Mhm. karena Mira juga nggak setiap minggu kayak Kak Pia, jadi anak-anaknya tuh nggak terlalu dekat dengan Mira. Tapi Oke. untuk penutupan kali ini banyak adik-adik yang chatting anggota kami nih Kak. Oh begitu. Iya, mereka Jadi kalian cute ada banget. grup juga ya? Enggak ada, tapi Enggak. mereka tuh kayak minta, Minta nomor WA Kak, minta kami, nomor Kak." WA-nya dong Kak gitu. Bener. Nah, jadi ada salah satu adik yang kayak ngasih ucapan ke kami. Mhm. Terima kasih banyak Kak sudah mau ngajak kami ke Sekolah Nusantara Ah, gitu. Pokoknya dia aduh, Berkesan cute, ya. cute banget Kak, mereka-mereka itu. Aha. Nah, kalau buat anak-anak yang boleh ikutan dalam program Sekolah Anak Nusantara itu tadi, bagaimana nih? Kalian ada syarat nggak? Oh, kriterianya. Kriterianya begitu? Kalau kami sebenarnya fokusnya tuh untuk anak yang putus sekolah Kak. Tapi Oke. kalau tetap sekolah tapi emang butuh Tambahan pelajaran, pendidikan iya ya? tambahan pelajaran itu nggak apa-apa sih Kak. Jadi kita kemarin tuh emang nyerahin ke Bu RT-nya kriterianya dan kami minta 60 anak. 60 anak Iya, ya. karena Iya. kalau lebih dari 60 kita SDM-nya juga nggak Iya. mencukupi. Takutnya nanti nggak ke-handle juga Iya, ya. takutnya nggak ke-handle juga. Hmm. Jadinya kita cuma minta 60 anak ke Ibu RT-nya. Oke, kriterianya itu saja ya, yang tadi disampaikan oleh si Syafiat aja itu. Yang putus sekolah aja sama paling ya yang emang mau belajar nambah ilmu Kak. Dan di sini perlu kita informasikan juga bahwa kegiatan ini free ya, Iya Iya, benar, bener nggak banget, ada free. Nggak biaya ada sama tambahan, nggak sekali. ada Kak. karena teman-teman SAN ini yaitu komunitas non profit Benar. yang benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati ya. Sukarelawan. Luar biasa sekali. Nah, ini ke kalian pribadi nih, impact setelah bergabung di SAN Chapter Palembang nih apa nih? Mira apa? Kalau Impact-nya. Mira lebih ke bisa berusaha ramah dengan adik-adik Kak. Begitu. Karena sebelumnya tuh Mira lebih kayak cepet emosi kalau sama anak-anak nakal Kak. Aduh itu. Saya Tapi emosi sejak- sama temen yang sering minjem duit itu. Nah, apalagi nggak balikin itu Kak. Iya kan? Tambah jadi itu ya. Iya bener. Aha. Jadi setelah masuk SAN tuh kayak, oh aku nggak boleh marah-marah nih sama mereka. Mereka Iya. kalau dimarahin nanti Tambah jadi. iya tambah nakal. Tambah Jadi bandel. bilanginnya harus pelan-pelan gitu. Nah jadi dari sana Mira keluar juga tetap nggak marah-marah gitu sama anak-anak Kak. Kayak lebih ini ya, dengan keadaan membaur dengan anak-anak tuh kita lebih mengetahui ya Iya. bagaimana sih kondisi moodnya seorang anak gitu. Iya, benar, Benar. Ternyata anak-anak nih kalau lagi berantem mereka cari perhatian doang loh Begitu. gitu. Nah, kalau Syafi'ah bagaimana impactnya? Kalau semenjak gabung SAN sih aku lebih jadi berani ngobrol nih Kak. Begitu. Ngobrol sama banyak orang karena kan Kalau dulu introvert, enggak ya? introvert tuh enggak, tapi Enggak. aku nggak bisa bicara lebih banyak di depan banyak orang, apalagi kayak sekarang nih kan Kak. Aha. Aku paling nggak berani loh Kak sebenarnya. Padahal nggak ada orang di sini Iya, ya. bener. Tapi semenjak masuk SAN tuh kan ketemu sama Teman-teman ya. teman-teman, terus juga ketemu sama sponsor-sponsor yang ngasih donasi kan Kak. Jadi lebih berani lagi gitu. Oke, jadi di sini juga ada pihak luar ya, Iya benar Iya. banget Kak. tidak menutup kemungkinan kalau ada pihak luar yang mau mensupport kegiatan dari SAN, Iya itu benar. luar biasa sekali. Ada banyak sih Kak yang alhamdulillahnya mau bantu SAN untuk ngejalanin prokernya. Sesuai dengan bidangnya ya, yang menjalankan untuk di situ ya. Benar banget Kak. Oke, baik. Dan kalau mengenai tanggapan dari orang tua siswa itu tadi atau anak-anak itu tadi, bagaimana sejauh ini pernah kalian alami? Kalau dari aku, alhamdulillahnya orang tuanya pada support Positif sih, ya? Kak. Iya, pada welcome juga, pada kayak tolong bantu ya anak ibu, misalnya biar lebih rajin lagi, biar mau belajar, biar gak main HP aja gitu Iya. kan. Karena Aku kan ada juga sih kok kawan hobi main HP. karena kan zaman sekarang anak-anak main HP mulu kan Itu. Kak. Karena itu dampaknya banyaklah negatif ya kalau buat anak-anak Iya ya. benar. Benar. Mhm. Dan kalau dari kalian juga mengenai menyikapi ilmu ketika berhadapan kepada seorang anak, karena kan basicnya mungkin bukan FKIP ya,
Bukan, jauh Kok bisa banget dari nih? FKIP ini. Bisa terjun menjadi seorang pengajar tuh bagaimana prosesnya pada saat itu? Jadi kami tuh sebelum ngajar itu kami ada namanya upgrading skill, Kak. Oke. Nah, jadi di upgrading skill itu kami belajar gimana caranya ngadepin anak, gimana ngasih materinya, gimana cara nyikapin anak kalau anak-anaknya nih tantrum. Nah, jadi di sana kami udah dibekalin sama materi-materi itu. Oke. Ada sedikit bekal sebelum kami. Terjun ke lapangan ya. Iya, benar. Kayak workshop gitu ya. Iya, kayak workshop gitu, Kak. Baik, nah kalau untuk di Sun Chapter Palembang ini mengenai pertemuan begitu, ada pertemuan rutin untuk kalian sesama anggota atau ketika ada kegiatan aja gitu? Kita pertemuan rutinnya itu secara BPI BPH-nya aja Kak, per Begitu. 3 bulan, Oh, per 3 bulan. Kecuali mau ada kegiatan gitu ya? Ya Iya. kalau ada kegiatan biasanya kita langsung aja kumpul semua anggota Kak. Oke, karena semuanya di Palembang ya? Alhamdulillah di Palembang Gak ada semua. anggota di luar ya? Nggak ada. Oke, baik. Dan apalagi nih mengenai penutupan untuk Sun Chapter Sekolah Senyum Anak Nusantara ini Sekolah tadi. Nusantara. Sekolah Nusantara ini bagaimana nih untuk saat ini? Oke, penutupan. Nah, jadi kita penutupan ini bakal ada di 1 Desember ini nih, Kak. Oke. Nah, kita mau ngajak adik-adiknya jalan-jalan ke Museum Bala Putra Dewa. Oh, yang di KM5 ya? Iya, benar. Nah, nanti di sana kami tuh kan kita udah 9 bulan ya terhitung udah 9 bulan, udah 9 minggu. 9 minggu, 3 Udah 9 bulan ya? minggu. Iya, Kurang udah 9 lebih. minggu ngajak adik-adiknya belajar. Nah, minggu ini kami mau ngajak adik-adiknya refreshing untuk ke museum. Wisata edukasi ya? Iya, jadi belajar sambil bermain lah. Jadi keliling museum, terus kami mau main dan bagi hasil adik-adiknya belajar selama 9 minggu itu Oke, nanti. rapotnya bagi begitu rapot. ya? Benar. Biasanya kalian memprogram itu tadi ya, karena itu pasti ada anggaran juga. Oh, Nah, pasti. Sedikit banyak. pasti Banget, itu. Kak. Bagaimana mempersiapkan itu? Apakah itu tadi kembali ada pihak luar yang mensupport atau kalian ada kas begitu? Alhamdulillahnya kalau dari kas juga kita Ada. ada Kak, per bulan itu 10.000. Aha. Kalau dari pihak luar kita juga alhamdulillah ada yang bantu. Ada juga ya, kayak Iya. sponsorship tetap gitu. Enggak tetap Enggak ya? sih Kak. Kita Sesuai dengan berjalan pengajuan aja. begitu ya. Iya. Ada yang oke, ya itu yang Ya, mensupport yang benar. begitu ya. Ada yang enggak ya udah. Enggak begitu. Nah, untuk mengatur waktu nih, karena kan tentu akan ada waktu yang harus kalian siapkan begitu ketika kampus dan juga kegiatan SAN. Bagaimana nih? Oke, nah kalau gitu biasanya kan kami ada beberapa yang mungkin kuliahnya pagi, Kak, ada beberapa yang siang. Aha. Nah, kalau emang kita tumburan jadwalnya apalagi kalau mau rapat itu biasa kami rapatnya malam tuh, Kak, malam Zoom. Kayak Zoom ya. Iya, nah kalau untuk rapat-rapat offline-nya biasanya kami ada di weekend. Jumat, Sabtu. Jadi di Jumat, Sabtu itu kami biasanya ada pertemuan gitu, Kak. Jadi alhamdulillah sejauh ini nggak ada bentrok ya dengan kegiatan kampus dan juga kegiatan SAN begitu. Iya, alhamdulillah nggak ada. Aha. Nah, kalau evaluasi ada nggak? Ada kita per tiap proker itu ada evaluasinya. Kak. Masing-masingnya ada ya. Iya. Biasanya yang menjadi catatan apa tuh? Salah komunikasi ya Kak. Iya, Selalu itu kayaknya Miskom ya? catatan paling mis- sering. Itu paling sering sih Kak Aha. miskomnya. Karena kayak mana ya, kita udah berusaha enggak miskom tapi ternyata nanti Masih ada aja ya? aja walaupun kecil gitu miskomnya. Aha, karena biasa sih, apalagi menyatukan banyak sekali Kepala. kepala gitu ya. Benar, Kita Kak. biasanya di ruang lingkup keluarga aja miskom tuh pasti Iya. terjadi ya. Bener banget sih Kak. Benar. Apalagi kita dengan organisasi ini. Tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya kompak ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. kompak Oke. Kak. Tadi di awal saya lupa bertanya mengenai visi misi. Kalau visinya dulu nih apa untuk SAN? Kalau visi kita ini ada 3M sih Kak, Apa kita tuh? visi misinya. Oh kayak ini apa DBD ya? Bukan. Beda Kita ya? ada 3M. Kita yang pertama itu menginspirasi, kedua mengedukasi, dan 3 memotivasi. Begitu. Menginspirasinya bagaimana tuh? Menginspirasinya kita lebih ke menginspirasi kayak Bersikap ya? Iya, sikap ke adik-adik maupun ke sesama anggota gitu, ke calon-calon anggota juga Oke. kayak ikut kayak gitu. Nah, ini loh kegiatan kami gitu kan.
Kalau misi kedua tadi apa? Mengedukasi. Mengedukasi tadi dengan proses pembelajaran proses ya. pembelajaran Iya, anak-anak ada tadi, Kak. proses pembelajaran Baik. itu. Kalau Visi ketiga memotivasi, kalau itu memotivasi itu lebih ke beri pa- semangat ya. beri semangat, beri dukungan untuk anak-anaknya biar kalau kalian tuh bisa loh ngeraih Iya. cita-cita kalian kayak gitu. Karena Iya. setiap anak itu kita yakin akan punya kelebihan juga ya. Iya, Iya pasti, benar Kak. pasti. Karena memang sudah menjadi kodratnya manusia itu hidup dengan kelebihan dan juga kekurangan itu kekurangan. pasti Iya. ada. Jadi kita kekurangan tetap harus kita soroti, tapi kelebihan juga harus kita asah begitu ya. Iya benar. Oke baik. Nah kalau tadi visi, kalau misinya apa tuh untuk San? Kalau San tuh lebih ke kayak Mhm. Misinya mungkin Is. lebih merangkul ya, iya. merangkul semua anak-anak yang ada di Mm-mm. Indonesia. Bagaimana untuk menjadi lebih baik begitu ya? Iya benar banget Kak. Tapi yang Oke. pastinya misi kita pasti selalu ketujuan untuk Hal yang mulia ya. anak-anak sih, Kak. Mhm. Ya kita pastinya tujuan kita itu mau pengen banget anak-anak dari bangsa ini di masa depannya itu Mhm. menjadi yang terbaik lah, Kak. Oke. Mm-mm. Nah kalau untuk Syafia udah berapa kali nih untuk ikut terjun ke lapangan di program Sekolah Nusantara ini? Kalau di tahun ini aku kebetulan ikut sekitaran 4 kali aja. 4 kali ya. Karena kebetulan aku ada emang bentrok gitu. Aha. Ini di hari Minggunya Begitu nggak bisa ya. datang gitu. Jadi 4 kali ini satu lokasi ya masih? Iya, Iya, kita satu tetap lokasi. di lokasi Kertapati itu, Nah Kak. di kalau musola. untuk lokasi yang lain selain Kertapati ini belum? Kalau untuk belum, Syafia? karena kita memang di Sekolah Nusantara itu Enggak, memang- maksudnya tuh pengalamannya. oh pengalamannya Baru satu lokasi ini ya? enggak, Kak. Belum. Kita ganti-ganti. Lokasi mana aja yang Syafia pernah ikuti? Yang di Kertapati sama yang di Kota Batu. Kota Batu itu ya. Mm-mm. Kalau akses sih kayaknya masih mudah dijangkau semua ya. Kuto Eh, masih di kawasan kota. Kertapati iya. memang udah di pinggir tapi kayaknya masih bisa dilalui juga. Masih bisa, kok. Kak. Kalau Mira sama juga nih. Iya Mira juga sama karena periode kami masuk tuh sama tahun lalu Kak. Mhm. Jadi Kuto Batu sama di Kertapati. Oke, jadi semuanya ini ya aktif ya semua anggota. Eh, Untuk saat ini ada- yang aktif ada berapa? Kalau sebenarnya seluruh anggota kita itu 124, Kak. Oh banyak ya. Banyak, Iya, banyak. tapi kalau yang aktif mungkin kemungkinan dihitung 80-an lah. 80-an. Mm-mm. Mungkin ada faktornya ya. Iya, Iya. kita nggak bisa maksa juga sih, Kak. Mm-mm. Benar. Kesibukan juga ya. Mm-mm. Baik. Oke, nanti sebelum kita bakal lanjutkan kembali masih ada beberapa pertanyaan yang pengen saya gali. Tapi sebelumnya kita ke informasi dulu. Untuk Mace Bica dulur-dulur jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas. Wayang Palembang tidak melibatkan sinden atau penyanyi tradisional layaknya wayang dari Jawa dan menggunakan bahasa Palembang yang memang memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa. Wayang Palembang diperkirakan tumbuh sejak pertengahan abad ke-19 Masehi saat Arya Damar yang terpengaruh budaya Jawa berkuasa di daerah Palembang. Wayang itu kemudian terus tumbuh dengan karakter lokal sehingga menjadi khas Palembang. Wayang Palembang adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, kembali lagi di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama Mira dan juga Syafi'ah di obrolan komunitas. Masih bersama dengan Sun Chapter Palembang ya. Banyak sekali tadi yang sudah kita gali ya mengenai topik kita juga, yaitu ukir senyuman, raih impian, wujudkan kemenangan. Nah kalau dari Syafi'ah dan juga Mira nih, untuk cita-cita itu seberapa penting nih menanamkan kepada anak-anak? Penting banget sih Kak, karena kayak Mira tuh cita-cita Mira dari SD sampai apa yang udah terjadi pada Mira sekarang itu sangat jomplang banget. Kayak berubah-ubah ya. Iya benar. Nah jadi harusnya cita-cita itu emang dimatengin minimal SMP lah. SMP udah mateng, jadi pas SMA bisa milih mau ke SMA kah atau mau ke SMK yang lebih menjurus. Dan kuliahnya juga nggak bingung-bingung lagi mau kemana. Iya. Begitu. Nah jadi sejak SD ya tadi ya. Iya. Harus benar-benar di apa? Ditanamkan begitu Iya, ya. bener Walaupun banget, kita Kak. biasanya kalau di SD tuh mau jadi apa? Jadi pilot, Dokter. jadi dokter. Pasti begitu ya pertanyaan. Dapat Iya. jawabannya begitu. Tapi kalau dari kalian berdua menemukan cita-cita yang sesungguhnya itu di usia berapa tuh? Kalau aku sih Jenjang SMA? aku di jenjang SMA. Jenjang SMA ya. Iya, Aku sama. di jenjang SMA Aha. mau sebenarnya ujungnya nggak sama juga sih sama jurusan kuliah. Aku mau jadi reporter Kak. Oh, bidangnya di sini nih Bang. Itu ruangannya nih di sebelah kiri kita nih, Iya. reporter ya. Jadi sekarang ngambil kuliah? Aku kuliah ngambilnya ekonomi. Waduh, sama seperti saya ya. Berarti bisa nih, ada kemungkinan nih. Kenapa nih sampai bisa pilih jurusan yang bukan salah sih, kayak nggak sesuai dengan Nggak sesuai minat cita-cita ya. aja, minat aja. Aha. Jadi sebenarnya aku tuh emang di ekonomi tuh juga pengen, tapi nggak sebesar keinginan aku di reporter Kak. Kan reporter kan pasti ke ilmu komunikasi Banyak tuh kan. tantangannya ya. Tapi ya Allah jodohinnya di ekonomi, ya udah mau nggak mau. Tapi ya ekonomi. Safia pernah mencoba bidang reporter ini kayak ikut sebuah kompetisi atau minimal lah bikin video apa begitu ya mengenai laporan situasi begitu. Pernah bikin video tapi nggak diupload di mana-mana sih Kak. Kayak aku bikin video doang kayak untuk kenang-kenangan kayak Begitu gitu. ya? Kalau kayak jadi reporter nih ternyata kayak gini ya. Walaupun ngobrolnya agak susah bicaranya gitu kan. Iya. Nggak ada di-upload, nggak ada ikut lomba sih Kak sejauh ini. Boleh, kita coba nih. Aduh, Dengan cinta situasi dia. adik-adik Iya. yang ada di depan hadapan kita dan termasuk dengan kegiatan Sun Chapter di Perempat ini coba.
Aduh, agak langsung ini ya. Baik pendengar, saat ini saya Prada. Wah begitu ya kalimatnya ya. Seru ya, tapi menurut Safia untuk Iya. menjadi seorang reporter itu. Kayak aku memang kayak ngelihat liputan tuh kayak ih kayaknya seru deh Aha. ngeliput keadaan, apalagi pas keadaan Idul Fitri kan. Ah, itu. Iya. Pasti kayak ih seru banget ngeliatin orang mudik gitu Ah, kan, begitu. ngeliput orang mudik Kayak gitu. liputannya di jalan tol gitu Mm-mm, ya. kan benar Kak. Cuman ya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan nih minat dan Amin. bakatnya. Karena kan saat Semoga. ini di bidang medsos, kita udah era digitalisasi. Iya, Medsos benar. kan bisa menjadi wadah juga nih. Ya benar Iya. sih Kak. Dari Aha. medsos itu juga kita sebenarnya bisa dapat banyak hal yang kita pelajari secara ini Mhm. digital gitu kan Kak. Banyak sekali hal Mm-mm. positif juga ya. Mm-mm. Negatif ada, positif ada, tergantung bagaimana kita untuk Kita make menggunakannya ya. Baik. Nah, Benar. kalau Mira bagaimana untuk cita-citanya nih? Kalau Mira itu baru ganti cita-cita Eh, waktu SMA kelas 11 pas Covid oh, tuh, Kak. kenapa? Tiba-tiba munculnya pada saat COVID itu? Karena Covid itu kan gak ada kerjaan, Kak. Jadi Aha. Mira kayak searching kayak aku harus kemana nih, karena Mhm. setelah SMA ngerasa cita-cita yang pertama tuh agak berat. Apa tuh? Kalau kita boleh kepo. Apa tuh? Awalnya tuh Mira mau jadi guru matematika. Oke. Nah, tapi setelah ngejalanin pelajaran matematika di SMA tuh kayak wah, susah ya. Susah banget Apalagi nih. kimia ya. Iya, apalagi kimia susah banget. Jadi Aha. pas waktu Covid kelas 11 dan itu juga ada saran dari ibu kenapa nggak coba di sini. Oke. Dan alhamdulillahnya sekarang dapat Oke. Jadi sekarang Mira mengambil kuliah di bidang apa tadi? di Fakultasnya? farmasi. Farmasi ya? Iya, benar. Oh, jadi lebih ke obat-obatan nih ya? Iya, benar banget. Baik. Tapi tetap menikmati juga ya. Iya, walaupun setelah masuk farmasi ternyata berat juga. Memang sih segala dalam kehidupan ini akan terasa ringan kalau kita kerjakan begitu. Benar. Tapi kalau nggak kita coba kan kita nggak akan pernah tahu nih bagaimana kemampuan kita ya. Iya, benar Tapi banget, terbukti Kak. sampai dengan saat ini udah di semester 5 kan? Iya, Kita udah semester 5. Artinya udah bisa nih melewati tahap demi tahap nih ya. Dan udah. itu tidak gampang Alhamdulillah. juga begitu ya. Mm-mm. Oke, nah mengenai lingkungan kalian lagi nih. Kalau di tempat tinggal banyak juga nih anak-anak gitu. Kalau di dekat rumah aku di lokasi Talang Keramat itu ya banyak Banyak juga. ya. Banyak. Dan bagaimana situasi anak-anak di situ? Kalau di situasi dekat lingkungan aku itu ya ada yang kurang mampu sih Kak, Aha. tapi ada juga yang menengah ke atas juga ada. Tapi nggak ada yang kayak anaknya putus tuh sekolah atau disuruh kerja. iya yang seperti itu Iya, nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada sih Kak. Iya. Nah begitu. Nah kalau dengan kondisi yang kita tahu bahwa untuk saat ini banyak sekali kasus bullying terhadap baik itu di sekolah, di kampus, dan juga ada kasus maaf pelecehan juga Iya, terhadap benar anak-anak. Tanggapan kalian bagaimana nih? Miris banget sih, Kak, sebenarnya kayak nggak tahu apa karena ini perkembangan zaman atau apa, tapi makin kesini makin banyak kasus bullying, Aha. apalagi pelecehan itu banyak banget terdengar. Dan kadang juga kalau di sekolah dari pihak sekolahnya juga kadang nggak ngerespon gitu, Begitu. Kak. Iya, nggak tahu mau nanggepin bullying itu gimana atau memang Caca ada tahu. CCDT ya. Iya, CCDT gitu, Kak. Kalau tanggapan dari Sapia bagaimana dengan banyaknya kasus bullying dan lain sebagainya? Kalau dari aku, waduh gimana ya, sedih banget sih Kak. Apalagi kebetulan aku emang korban bullying Aduh, dulu. gitu ya. Makanya kayak kalau ngelihat anak-anak dibullying, apalagi sekarang banyak banget kan Kak berita yang anak SMP dibullying sampai kayak Itu. di tendang-tendang gitu. Itu. Ya ampun, sedih banget sih Kak. Kayak sebenarnya kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin orang tuanya juga sih, banyak karena faktor ya. mungkin Iya. ini yang emang pengaruh dari HP tadi kan Kak. Pergaulan juga. Kayak salah menggunakan gitu kan Kak. Aku ngerasa sih kalau tanggapan dari aku sih itu HP itu sih Kak. Oke, mengenai pergaulan bagaimana? Kalian sebisa mungkin untuk mencari pergaulan yang positif gitu? Iya sebisa mungkin positif mungkin dong ya. Kak. Mungkin Yang harus. saling support, yang nggak Iya. ada iri satu sama lain, Itu. kayak gitu sih Kak. Jadi alhamdulillah di ruang lingkup kalian nggak ada ya teman-teman toksik tuh nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada, Kak, sekarang. Alhamdulillah. Apalagi udah di sana nih. Iya, benar. Makin innernya itu awarenya itu terhadap sesama tuh lebih kebuka ya. Iya, kebuka, bener benar banget. banget Kak. Baik.
Dan mengenai pelaku bullying, mungkin ada beberapa yang mendengarkan kita juga nih, baik itu yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukannya. Ada pesan nggak mewakili teman-teman San? Kalau pesan dari aku, Stop bullying. kemungkinan ya kemungkinan besar kalau bisa di stop, Harus dong, dihentikan ya, karena kamu nggak ngerasain kayak gitu, kamu nggak ngerasain di sisi korbannya. Aha. Berharapnya kami dari aku terutama dari korban bullying, kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain di saat itu. bullying itu. Aha. Gitu kalau aku. Jadi apa namanya itu, kita harus memikirkan juga dampaknya ya. Ketika Karena kita mengintimidasi seseorang, Karena kan kita nggak pernah tahu Kak, roda itu kan selalu berputar. pasti. Kita nggak tahu entah dia di dunia mana, di dunia kerja atau dunia mana, kan dia yang kembali Berbalik ya. berbalik dapat. Ini bukan maksud kita untuk mendoakan, bukan. bukan. Tapi lebih ke Kita harus Peringatan aware aja. sama diri sendiri lah, sama lingkungan. terhadap orang lain juga. Benar banget Kak. Kalau bisa kita tuh saling support begitu ya. Saling Iya, support benar. kayak gitu. Aha. Kalau Mira bagaimana? Kalau Mira stop deh bullyingnya, karena kayak kita nggak tahu loh mental seseorang itu gimana. Mungkin menurut kalian yang para pembuli itu kalian cuman main-main, cuman bercandaan, ketawa-ketawa, tapi kita nggak tahu si korban bisa sampai maaf, ada yang sampai bunuh diri karena Depresi dibully juga itu, ya. depresi. Melakukan hal yang enggak. Iya, dan udah stop bully deh. Aha. Dan apa namanya itu, meningkatnya kasus bullying ini juga 2024 ini lumayan pesat juga. Pesat Iya, banget pesat sih Kak. banget. Kalian pernah melihat ada situasi bullying di kampus begitu? Kalau Selain tadi Syafi'ah menjadi korban ya, tapi udah lama ya Syafi'ah ya? udah pas Aha. SD. Pas SD udah lama sekali tuh. Ada pernah Kalau di kampus? sejauh ini aku nggak ada. Iya. Belum ya. Alhamdulillah. Kalau di kampus juga nggak ada. Alhamdulillah ya, artinya di sini memang di ruang lingkup kampus teman-teman udah pada aware ya, Iya, alhamdulillah. bagaimana tidak melakukan hal bullying itu, Benar. karena dampaknya itu luar biasa sekali Luar ya. biasa banget Kak. Kita kalau buka medsos ada informasi tentang bullying, Mm-mm. tonton TV bullying lagi. Benar, banyak banget sekarang Aha. berita-berita tentang bullying itu. Oke, baik. Nah ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya sampaikan, tapi kita nggak kerasa udah ada di penghujung nih. Nah mungkin mengenai donasi Oh iya. terkait dengan kegiatan di SAN, kan pasti banyak sekali operasionalnya juga yang dibutuhkan di situ. Iya. Boleh nih disampaikan kepada pendengar kita, mungkin ada yang pengen berkontribusi untuk mensupport dalam bentuk apapun, silakan. Oke. Jadi kita dari SAN mohon dukungannya untuk donasinya. Boleh banget cek IG kita di @san.palembang.2020. Di situ ada kontak personnya untuk hubungin ketuanya Kak Dela. Untuk donasi kita nerima itu donasi karena kita udah mau penutupan nih Kak. Kita nerima donasinya untuk uang dan makanan. Oke, karena memang itu yang dibutuhkan ya untuk Iya, saat ini untuk ya. saat ini kita butuh banget itu. Terkecuali nanti ada program baru lagi nih Iya, 2025. kalau program baru lagi di 2025 kemungkinan pakaian bisa. Nanti diinformasikan di updatean Di- sosmednya Iya, ya. di Iya, sosmed bener banget, Instagramnya. Ada lagi mungkin tambahan yang pengen disampaikan dari Syafi'ah dulu nih. Tambah. Buat teman-teman SAN mungkin yang lagi monitor juga atau yang menonton ulang siaran kita di YouTube. Oke, kalau untuk San sendiri sih Semangat kita ya. semangat untuk menjalani penutupan ini karena kita sedikit lagi bakal ada di penghujung dan nyelesain proker yang paling besar ini. Mudah-mudahan 2025 teman-teman SAN tetap ada ya. Amin. Nggak ada yang Semoga hilang. lancar semua. Amin. Iya, benar. Kalau Mira apa yang pengen disampaikan nih sebagai penutup? Tetap semangat untuk menjalani proker-proker kita ke depannya. Nggak hanya di proker ini, kita masih ada beberapa proker ke depannya. Dan untuk penutupan periode juga tetap semangat. Dan untuk masyarakat, warga, dan para remaja luar, jangan lupa untuk donasi di SAN. Iya, benar banget. Oke, kita tunggukan ya donasi dan yang tadi dibutuhkan, dan mengenai 2025 nanti ya akan kita update juga ya dari teman-teman SAN mengenai informasi program dan lain sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Syafi'ah dan juga untuk Mira ya atas waktu dan juga pengalaman-pengalamannya tadi, yang dimana ini sangat seru sekali dan menginspirasi sekali. Mudah-mudahan untuk pendengar kita juga yang sudah menyempatkan untuk
menyimak obrolan kita di obrolan komunitas edisi hari ini di Selasa 26 November 2024. Baik pendengar, dulur-dulur Manca Bica dimanapun berada, dan karena waktu kita sudah habis, kita harus berpisah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lemak yang dengar lanang kau bercerita, kalau nyongo tak rasanya masuk galo. Rambut licin kumis tipis berbedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya. Besar kecil tua muda di otak galo, pejabat di si kosananya galo. Entah